Ketua Umum Pengurus Besar PB Persatuan Gateball Seluruh Indonesia Pergatsi, sekaligus Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Diana Kusumastuti, resmi melantik dan mengukuhkan Pengurus Provinsi Pergatsi Bali masa bakti 2025-2029 dalam sebuah seremoni di Auditorium Dwi Tunggal Universitas Pendidikan Nasional Undiknas Denpasar, Minggu 25 Januari 2026. Dalam kesempatan ini, Profesor Iketut Sudiana dilantik dan dikukuhkan sebagai Ketua Pengprov Pergatsi Bali periode 2025-2029 bersama para pengurus lainnya. Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada insan Gateball Bali serta instansi pendukung pengembangan olahraga Gateball di Bali sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan dedikasi dalam memajukan cabang olahraga tersebut. Acara turut dihadiri Dr. Iwayan Ekadina selaku staf ahli Gubernur Bidang Perekonomian Setda Provinsi Bali, Ketua Umum KONI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Oka Darmawan, Penasehat Pengprov Pergatsi Bali Dr. Gongdeni Gorde, para tokoh Gateball Bali, para atlet, dan juga pecinta olahraga di Bali. Dalam pidatonya, Ketua Umum Pengurus Besar PB Persatuan Gateball Seluruh Indonesia Pergatsi sekaligus Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Diana Kusumastuti menegaskan bahwa pengurus baru didorong untuk mempercepat pembentukan dan penyempurnaan kepengurusan Pergatsi di seluruh kabupaten kota se-Bali sekaligus fokus meningkatkan prestasi atlet Gateball Bali di tingkat nasional maupun internasional. Ia menekankan bahwa Gateball merupakan olahraga inklusif dan ramah semua usia dari anak-anak hingga lansia, sehingga sangat potensial dikembangkan sejak usia dini. Selain itu, Bali dinilai strategis untuk menjadi tuan rumah berbagai event Gateball internasional sekaligus pusat pembinaan atlet nasional. Diana secara khusus menargetkan prestasi emas bagi Bali pada PON NTB 2028. Selain PON, Gateball juga didorong tampil lebih kompetitif di ajang internasional seperti SEA Games dengan harapan atlet-atlet Bali semakin sering mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia. Dalam nada yang cukup tegas, Diana juga menyinggung minimnya infrastruktur Gateball di Bali. Ia menyebut dirinya mendapat laporan bahwa hingga kini Bali belum memiliki lapangan Gateball representatif. Pihaknya berharap kepada Gubernur Bali dan Ketua KONI Bali agar segera dibuatkan lapangan Gateball, idealnya di depan kantor Gubernur Bali. Hal ini penting untuk menguatkan ekosistem Gateball di Bali. Saya juga pernah dicurhatin sama Bu Maria masalah lapangan di provinsi nggak ada, benar ya Pak ya? Saya juga sudah sampaikan ke Bapak Gubernur ya tentang hal ini, dan saya mohon tadi juga dibisikin juga oleh Bapak Ketua KONI di Puputan bisa ya. Ini saya mohon Pak staf ahli Gubernur Bali, ini kan pas ya di bidang ekonomi dan keuangan, sedikit Pak dicuplikin Pak agar di Bali ada lapangan untuk provinsi di depan kantor Gubernur di Puputan. Nah ini mudah-mudahan juga lebih menguatkan ya olahraga Gateball yang ada di Bali. Diana menegaskan PB Pergatsi Pusat akan terus memberikan dukungan penuh baik melalui pelatihan atlet, pembinaan wasit hingga penguatan organisasi agar Gateball Bali semakin maju di bawah kepengurusan baru. Ya, kami tentunya dari Pergatsi Pusat itu selalu support kepada pergatsi-pergatsi yang di provinsi. Kami ada pelatihan untuk pembinaan terhadap atlet dan juga terhadap wasit-wasitnya. Dan ini juga tentunya akan membantu untuk pelaksanaan di provinsi. Dan saya berharap nanti juga di Provinsi Bali Gateball-nya lebih maju lagi dengan pengurus yang baru 2025-2029. Terima kasih. Ya, seberapa perjuangan? Sementara itu, Ketua Pengprov Pergatsi Bali periode 2025-2029, Profesor Iketut Sudiana menyampaikan bahwa saat ini kepengurusan Pergatsi telah terbentuk di seluruh kabupaten kota di Bali kecuali Kabupaten Bangli yang masih dalam proses. Ia memaparkan bahwa Gateball Bali telah mencatatkan berbagai prestasi membanggakan pada PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara,
Bali sukses meraih 3 medali emas dari nomor tunggal putri, ganda campuran, dan triple campuran, serta 1 perak dari tunggal putra. Prestasi ini tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah, KONI, serta masyarakat dan pihak swasta. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada para tokoh senior Gateball Bali yang telah membesarkan Pergatsi, dan pada kesempatan ini diberikan penghargaan Lifetime Achievement. Pergatsi Bali juga mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Bali melalui KONI Bali dan Dinas PU Perkim Bali, termasuk penyediaan fasilitas lapangan dan kantor sebagai pusat pengembangan Gateball Bali, serta Undiknas Denpasar yang memfasilitasi kegiatan pelatihan dan pelantikan. Tim Gateball Bali, baik melalui individu, klub-klub, ataupun perwakilan daerah, sudah menorehkan banyak prestasi, baik nasional maupun internasional. Pada ajang PON terakhir tahun 2024 di Medan, Bali berhasil memperoleh emas dari kategori tunggal putri, double campuran, dan triple campuran, serta perak dari tunggal putra. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah dan pihak swasta atau masyarakat untuk Gateball. Kami juga aturkan terima kasih atas dukungan pemerintah Provinsi Bali, baik melalui KONI Bali dan melalui Dinas PPRKIM Provinsi Bali, khususnya yang mempersiapkan lapangan Gateball dan fasilitas kantor sebagai pusat pengembangan Gateball di Bali. Demikian juga kepada Rektor Undiknas Denpasar yang berkenan memfasilitasi kegiatan pelantikan ini. Ketua Umum KONI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Oka Darmawan turut memberikan apresiasi atas kontribusi Gateball yang dinilai signifikan pada PON terakhir di Aceh dan Sumatera Utara. Ia juga menekankan pentingnya konsolidasi organisasi yang solid di bawah kepengurusan baru, serta mengingatkan bahwa prestasi atlet adalah hasil dari proses panjang, berkelanjutan, berjenjang, dan berkecukupan. Oka Darmawan juga mengapresiasi kualitas pengurus Pergatsi Bali yang disebut telah memiliki kompetensi level 4. Itu perlu konsolidasi organisasi yang bagus, yang baik, kebersamaan, pasti berprestasi dalam proses panjang, berkelanjutan, berjenjang, dan berkecukupan. Nah, ini Bu Menteri, Wakil Ketua PB. Kadang-kadang yang berkecukupannya ini yang kadang-kadang menonjol. Jadi pengurusnya ini kalau levelnya level berapa Bu? Level 4 mungkin. Jadi level 4 bukanan. Jadi semua udah di level 4, ini luar biasa. Nah, mudah-mudahan nanti prestasinya pun juga level 4 juga. Sementara itu, penasihat Pemprov Pergatsi Bali Dr. Gongtini Gorda menilai pelantikan langsung oleh Ketua Umum PB Pergatsi yang juga Wakil Menteri PU sebagai momentum strategis bagi Gateball Bali. Ia mendorong agar Gateball masuk ke ranah perguruan tinggi negeri dan swasta sehingga dapat terintegrasi dengan BAPOMI, Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia. Dengan begitu, pembinaan atlet dari tingkat SD hingga perguruan tinggi bisa terakomodasi secara utuh. Gongtini Gorda juga optimistis kepemimpinan Diana Kusumastuti selaku Ketua Umum PB Pergatsi akan membawa Gateball lebih maju, mengingat keterkaitan olahraga ini dengan UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang sejalan dengan arah pembangunan Bali dan nasional. Gateball Bali untuk Indonesia, Indonesia untuk internasional. Saya selaku penasehat Pergatsi Provinsi Bali mengucapkan selamat atas dilantik dan dikukuhkan pengurus Pergatsi Provinsi Bali periode 2025-2029 yang teristimewa adalah langsung Ibu PB, Ibu Wamen PU Republik Indonesia, Ibu Diana sebagai Ketua Umum langsung melantik dan mengukuhkan di Auditorium Dwi Tunggal Undiknas. Saya selaku penasehat berharap bahwa Gateball ini masuk ke ranah perguruan tinggi swasta dan negeri sehingga bisa masuk ke dalam BAPOMI, sehingga prestasi dari tingkat SD sampai perguruan tinggi bisa mengakomodir semua para atlet yang ada di Bali untuk Indonesia bahkan internasional. Kebetulan saya juga banyak bergerak di organisasi perempuan, jadi saya percaya bahwa Ibu Diana akan membawa Pergatsi ini lebih maju karena memotivasi dan
keterkaitan dari Gateball itu sendiri terhadap berbagai impact, baik itu UMKM, pariwisata dan sebagainya, sangat diakomodir dan diapresiasi. Saya yakin lebih berkembang dan lebih maju Gateball Bali untuk Indonesia, Indonesia untuk internasional. Dr. Iwayan Ekadina selaku staf ahli Gubernur Bidang Perekonomian Seda Provinsi Bali mengungkapkan, pemerintah Provinsi Bali mengapresiasi berbagai prestasi membanggakan yang diraih Gateball Bali seperti sukses meraih 3 medali emas pada PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Hal tersebut membuktikan pembinaan Gateball di Bali sudah berjalan dengan baik dan perlu terus ditingkatkan ke depannya. Hal tersebut juga menjadi tantangan bagi para pengurus baru yang baru saja dilantik dan dikukuhkan untuk terus meningkatkan torehan prestasi dari Gateball. Diharapkan para pengurus yang baru dilantik agar terus mengobarkan semangat perjuangan di olahraga Gateball. Dan di mana atlet yang dikirim sampai mendapat emas 3 itu artinya apa? Pembinaan daripada Gateball itu di Bali sangat luar biasa. Bukan berarti itu suatu kebanggaan yang harus berhenti sampai di sana. Inilah amanah bapak-bapak, ibu-ibu yang baru dilantik oleh Wamen sekaligus sebagai ketua umum. Tantangan terbesar adalah mempertahankan, bila perlu meningkatkan lebih maju lagi. Kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat kami yang baru saja dilantik, kobarkanlah semangat untuk berjuang, kobarkanlah semangat perjuangan di bidang olahraga Gateball. Karena kalau bukan dari pengurus siapa lagi yang akan membina atlet-atlet Bali kita yang memiliki prestasi. Dengan kepengurusan baru dan dukungan lintas sektor, Gateball Bali kini menatap target yang lebih besar, mengukuhkan prestasi, memperkuat organisasi dan membawa Indonesia lebih kompetitif di arena olahraga internasional. Bali 1 mengabarkan.